Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Peraturan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya. Halo, kali ini kita akan bahas sesuatu yang katanya penting banget. Ya, jadi udah fix ya, sekarang kita punya Kementerian Haji dan Umroh. Dengar namanya aja udah bikin adem ya. Kayaknya langsung pengen daftar haji gitu loh. Tapi coba deh kita pikir bareng, emang segenting itu sampai harus ada kementerian baru? Katanya sih biar lebih fokus, katanya biar jamaah dilindungi, katanya biar antrian lebih transparan. Kedengarannya sih bagus ya. Tapi aku jadi ingat kata pepatah klasik, kalau pejabat ngomongin transparansi, biasanya artinya tambah tirai baru. Transparansi di atas kertas, tapi makin susah ditembus di lapangan. Coba deh kita jujur, masalah terbesar itu sebenarnya bukan di Indonesia. Masalahnya ada di Saudi. Kuota kita loh segitu-gitu aja. Mau ada kementerian baru, bahkan mau 5 kementerian sekaligus, ya tetap aja antreannya bisa sampai 20 tahun. Jadi walaupun ada kementerian baru, kalau kuota dari Saudi nggak nambah, ya tetap aja yang daftar tahun ini mungkin berangkatnya nanti pas anaknya udah kuliah. Lihat deh, pejabat kita itu kayak semangat banget bikin kementerian ini. Kenapa? Ya karena kementerian itu enak. Ada menteri, ada wakil menteri, ada staf khusus, ada mobil dinas, dan ada perjalanan ke luar negeri. Jadi ya jangan salah, kementerian ini bukan sembarang kementerian. Karena setiap tahun dia bakal megang duit gede banget. Dan dana haji itu triliunan. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling semangat dengan adanya kementerian haji? Ya otomatis jawabannya gampang, ya pejabatnya. Karena buat mereka ini bukan sekedar urusan ibadah, tapi juga urusan proyek. Dari catering, hotel, transportasi, semua itu ada duitnya. Bahkan sandal jamaah yang hilang pun bisa dijadikan tender. Tapi di sisi lain masyarakat juga jangan sok polos. Begitu diumumin ada kementerian baru, langsung deh heboh. Wah bagus nih, pelayanan haji bakal lebih baik. Hah, serius? Sejak kapan nambah pejabat itu bikin hidup rakyat jadi lebih mudah? Coba deh inget ya, kita itu udah punya Kementerian Pendidikan. Tapi apakah pendidikan kita bebas dari masalah? Kita punya Kementerian Kesehatan. Apakah rumah sakit kita udah kayak Singapura semua? Lalu kita juga punya Kementerian Pertanian. Apakah harga cabai bisa stabil tiap tahun? Jadi jangan gampang tertipu sama nama indah. Karena yang sering kejadian, kementerian baru itu cuma ganti papan nama, tapi isinya tetap orang-orang yang lama, dengan cara lama dan masalah lama. Bedanya sekarang pakai logo baru di kop surat. Kalau ditanya penting nggaknya kementerian ini, jawaban jujurnya sih penting kalau memang pengelolanya dilakukan secara serius. Tapi kalau cuma jadi panggung politik, ya lebih baik nggak usah. Soalnya ada banyak solusi lain tanpa harus membuat kementerian baru. Misalnya, perkuat aja Ditjen Haji dan Umroh di Kementerian Agama, kasih anggaran cukup, digitalisasi penuh, bikin sistem antrian yang transparan. Atau kalau enggak ya, bikin badan khusus semi otonom kayak BPJS.
Badan itu bisa fleksibel, tapi tetap diawasi negara. Yang paling penting itu sebenarnya cuma satu ya, lobi ke Saudi. Karena kalau tanpa kuota tambahan, semua sistem secanggih apapun itu cuma pemanis. Kita kayak sibuk bikin gedung mewah buat antrean, padahal pintunya cuma satu dan dijaga ketat. Gak ada yang bisa lewat tanpa izin pemilik pintu. Jadi kalau ada yang bilang Kementerian Haji ini solusi jangka panjang, saya cuma bisa bilang ya semoga benar. Tapi kalau ternyata cuma jadi alasan baru buat bagi-bagi kursi dan mengelola proyek, ya selamat, kita baru aja menambah daftar panjang kementerian yang lebih sibuk ngurusin anggaran ketimbang ngurusin rakyat. Inilah wajah kita, pejabatnya suka main proyek, masyarakatnya suka main percaya. Dua-duanya sama-sama salah, tapi dua-duanya juga sama-sama nggak mau ngaku. Jadi kalau besok ada antrian panjang di embarkasi haji, ya jangan heran. Yang panjang itu bukan cuma antrean, tapi juga janji-janji pejabat kita. Karena di negeri ini, kadang yang lebih cepat dari antrean haji hanyalah antrean pejabat rebutan kursi. Aku Berio WB.